Nonton Ina Health dari rumah aja. Halo pemirsa Ina Health TV, kita jumpa lagi di Lebih Dekat Dengan. Pada kesempatan hari ini kita akan mengenal lebih dekat sosok seorang dokter penyakit dalam. Beliau ini juga fokus kepada penyembuhan herbal. Nah, siapakah sosok beliau? Kita saksikan profilnya. Siapa yang tak kenal dengan Profesor Dr. Nyoman Kertia, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Salah satu guru besar FKKMK UGM yang menekuni dunia herbal sejak puluhan tahun yang lalu dan sering menyabet berbagai penghargaan atas prestasinya. Prof. Nyoman, panggilan akrabnya, lahir di Buleleng, Bali 16 September 1960 ini juga dikenal sebagai dokter yang ramah, supel, dan menginspirasi. Selain fokus pada pengembangan obat herbal dengan komposisi temulawak, jahe, kedelai, dan lain-lain ini, pihaknya mengakui bahan-bahan tersebut memang mudah didapatkan. Namun, dia memperhatikan betul bagaimana kualitasnya. Wah, menarik ya? Kira-kira apa yang menjadi tantangan Prof. Nyoman dalam berkecimpung di dunia kedokteran? Kita simak obrolan kita di Lebih Dekat Dengan Prof. Nyoman. Nah pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan profil dari Profesor Nyoman Kertia. Beliau adalah dokter penyakit dalam dan sekarang saya sudah bersama dengan beliau. Kita akan langsung berbincang dan juga mengenal lebih dekat dengan Profesor Nyoman. Halo Prof. Nyoman. Selamat pagi. Selamat pagi, kabar baik ya Prof ya? Ya baik selalu. Baik ya. Prof, boleh kita berbincang santai begitu ya Prof ya? Mungkin saya ingin tahu begitu, Profesor Nyoman sebagai seorang dokter penyakit dalam. Dulu awalnya menjadi seorang dokter, itu apakah memang keinginan dari diri sendiri atau ada dorongan dari orang-orang sekitar atau bahkan keluarga rata-rata juga adalah seorang dokter Prof? Iya, dulu sesungguhnya saya pingin jadi dokter ya, karena kakek saya dukun gitu. Jadi tidak ada yang dokter di rumah. Keluarga mendukung, lingkungan juga. Memang waktu itu masalah biaya saya kesulitan karena saat kecil saya memang sulit sekali. Untung dapat beasiswa, jadi itu yang menyebabkan saya jadi dokter. Baik, jadi Profesor Nyoman ini dulu mendapat beasiswa untuk menjadi seorang dokter, begitu ya. Nah, dan Profesor Nyoman ini adalah sebagai seorang yang mengambil spesialis penyakit dalam. Mengapa memilih penyakit dalam, Prof? Ya, penyakit dalam itu menarik karena kita akan tahu penyakit orang yang tidak bisa kita lihat langsung karena di dalam. Jadi kita berpikir banyak, gimana penyakitnya, kasih obat apa, kan begitu. Baik, jadi memang bagi Prof. Nyoman penyakit dalamnya adalah salah satu spesialis yang menarik begitu ya Prof ya. Kalau kita berbicara di Yogyakarta sendiri Prof, selama ini yang Profesor Nyoman tangani, banyak tidak sih pasien-pasien yang mempunyai keluhan terkait dengan penyakit dalam? Karena saya ahlinya penyakit dalam tentu banyak. Tetapi karena sekarang saya lebih khusus di reumatologi, jadi banyak ketemu pasien dengkul atau sendi gitu. Baik. Gitu. Boleh diberi penjelasan dulu Prof. Nyoman tentang reumatologi ini, penjelasannya seperti apa? Apa saja yang ada atau termasuk dalam kategori reumatologi? Ya, reumatologi itu sesungguhnya luas ya. Kalau orang bilang reumatologi itu pegelinu kan, ada gitu. Ternyata banyak sekali mengenai sendi, mengenai tulang, mengenai otot, mengenai tendon, kemudian mengenai bursa. Jadi memang banyak dan ada juga penyakit-penyakit yang berbahaya. Tidak hanya bikin lumpuh tapi bisa menimbulkan kematian. Seperti lupus itu kan. Asam urat juga kita tangani.
pengeroposan tulang. Jadi gitu, rematik itu begitu. Baik, jadi untuk reumatologi ini memang luas begitu ya Prof ya. Tidak hanya yang dikenal, mungkin masyarakat mengenal itu nyeri sendi begitu. Karena ada banyak begitu ya reumatologi ya Prof ya. Nah, termasuk salah satunya tadi yang disebutkan oleh Prof Nyoman adalah asam urat dan juga lupus. Asam urat ini kan termasuk salah satu penyakit yang merakyat. Artinya banyak sekali juga yang dikit-dikit mengeluh asam urat. seperti itu. Baik, kalau asam urat sendiri Prof Nyoman bisa dikategorikan atau dikatakan seseorang menderita asam urat itu ketika seperti apa kondisinya? Kalau asam urat gejalanya kan meledak-ledak dia. Orang baik nanti salah makan besoknya langsung nyeri banget di sendi. Biasanya tidak banyak sendi, satu misalnya di jempol, itu di lutut, atau di pergelangan kaki. Jadi meledak-ledak gitu. Kemudian nanti baik lagi. Baik, kalau baik merasa sembuh makan lagi sembarangan, kena lagi gitu. Ciri asam urat itu begitu. Baik, jadi ini asam urat ada di kebanyakan sendi begitu ya? Iya, di Prof, sendi bagian kaki paling sering. Baik, nah begitu pemirsa. Tadi kita sudah bahas sedikit ya tentang asam urat dan juga masih ada juga lupus. Nanti kita akan bahas lagi bersama dengan Profesor Nyoman usai jeda sesaat lagi. Tentunya tetap di Lebih Dekat Dengan. Ya sesungguhnya boleh saja asal dokternya ngerti banget bahwa kombinasi mana yang bagus.